Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Chairil Paramani di video pembelajaran. Nah, kali ini saya akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tanpa menunggu lebih lama, langsung saja ke materinya. Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Kehadiran Nabi Muhammad dan umat Islam di kota Madinah menandai zaman baru bagi perjalanan dakwah Islam. Umat Islam di kota Madinah tidak lagi banyak mendapat gangguan dari masyarakat kafir Quraisy karena mereka mendapat perlindungan dari penduduk Madinah yang muslim. Nah, dengan diterimanya Nabi Muhammad dan umat Islam oleh masyarakat Madinah waktu itu, maka Nabi SAW memberikan gelar kepada umat Islam Madinah dengan sebutan kaum Ansar, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi penolong. Sementara umat Islam yang datang dari Mekah diberi kaum Muhajirin. Hijrah Nabi Muhammad SAW merupakan cara membangun masyarakat baru sesuai ajaran Islam, sesuai perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrah Nabi SAW ke Madinah karena masyarakat Madinah, kabilah Aus dan Khazraj mengharapkan kedatangannya sesuai bayat mereka di Aqabah 1 dan Aqabah 2. Nah, setelah datang ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menentukan langkah-langkah utama dalam rangka membangun masyarakat baru. Adapun langkah Nabi adalah yang pertama, membangun masjid. Setelah Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, dia pertama-tama membangun sebuah masjid. Ini bukan hanya untuk sholat, tapi juga untuk tempat belajar, berdiskusi, dan berkumpul bersama. Dengan membangun masjid, Nabi Muhammad ingin mengatur kehidupan umat Islam di Madinah, membuatnya menjadi terorganisir dan lebih kuat sebagai sebuah komunitas. Masjid itu menjadi pusat penting untuk kegiatan keagamaan, sosial, dan politik. Jadi, pembangunan masjid adalah langkah awal yang sangat penting dalam membentuk masyarakat Islam di Madinah dan menegaskan kehadiran Islam di kota tersebut. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muslimin. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah adalah mempersatukan dalam ikatan persaudaraan kaum muslimin yang berasal dari Mekah atau yang dikenal dengan sahabat Muhajirin dengan kaum yang asli penduduk Madinah atau disebut sahabat Ansar. Dengan persaudaraan tersebut, Nabi SAW telah menciptakan suatu persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasarkan iman atau agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah. Yang ketiga, perjanjian dengan masyarakat Yahudi di Madinah. Sesudah Nabi menetap di Madinah, Nabi mulai mengatur hubungan antara individu di Madinah. Berkaitan dengan tujuan itu, ia menulis sebuah peraturan yang dikenal dengan sebutan Syahifa atau kitab, dan yang sekarang dikenal dengan sebutan piagam. Piagam Madinah yang dideklarasikan Nabi SAW itu memuat 47 pasal, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang mengatur sistem perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, kesetaraan di muka hukum, perdamaian, dan pertahanan. Dalam hal kebebasan beragama, perlindungan, dan kesetaraan di mata hukum, misalnya disebutkan bahwa yang pertama, siapapun yang berbuat zalim dan jahat, baik dari kalangan muslimin maupun Yahudi, tidak boleh dilindungi oleh siapapun, bahkan harus ditentang bersama-sama. Yang kedua, kaum muslimin dilarang main hakim sendiri dan bersekongkol dengan pihak lawan. Yang ketiga, selama tidak melakukan pelanggaran, kelompok Yahudi dan sekutu-sekutunya berhak atas perlindungan pertolongan dan jaminan negara. Yang keempat, baik muslimin maupun kaum Yahudi bersama diberi kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing. Yang kelima, jika pendukung piagam diajak berdamai dan semua pihak yang terlibat perjanjian memenuhi perdamaiannya, maka kaum muslimin wajib memenuhi ajakan damai tersebut. Berikut ada langkah-langkah Nabi Muhammad SAW membangun perekonomian masyarakat Madinah. Yang pertama, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Persaudaraan berlandaskan iman, bukan persaudaraan berlandaskan darah, sehingga
kaum Ansor dapat menjamin dan membantu saudaranya kaum Muhajirin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Mereka dikenal dengan ahlu suffah, yaitu orang-orang miskin atau sedang menuntut ilmu dan tinggal di taman masjid. Yang ketiga, bekerja sama dengan kaum Ansor, menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin tidak mau menjadi beban bagi kaum Ansor, sehingga adanya lapangan kerja memberikan kerja untuk memperoleh nafkah dengan hasil keringat sendiri. Yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajurkan bagi kaum Muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal sebagai pedagang. Ajuran ini sesuai dengan profesi kaum Muhajirin ketika mereka tinggal di Mekah. Yang kelima, bagi kaum Muhajirin yang tidak mempunyai modal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajurkan mereka bekerja sebagai petani, karena Madinah dikenal dengan tanah subur dan memiliki hasil pertanian yang bagus, terutama buah kurma dengan berbagai jenisnya. Yang keenam, setelah menerima perintah zakat, pembinaan perekonomian umat Islam lebih mendapat perhatian. Nabi Muhammad SAW mengefektifkan zakat dan memperkuat jalinan antara pemberi zakat dan penerima zakat. Nah, dengan masuknya Islam di Madinah, diperlukan sistem pemerintahan yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadis dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan musyawarah. Jadi di situ Rasulullah membangun sebuah peraturan-peraturan yang sudah pasti tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, sekaligus para penganut agama selain Islam. Baiklah, itu saja video pembelajaran untuk kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.